Karena buat laki-laki hubungan seks itu satu kejadian terpisah, nggak ada hubungannya sama yang lain. Tapi buat wanita ingat ya, buat wanita, buat perempuan, buat istri, yang penting apa? Emosinya. Kalau ini masih belum damai sejahtera, habis berantem, terus lu ngadenin, nggak bisa. Kalau dipaksakan, ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena itu perlu sadari ranjau-ranjau perusak keintiman seksual suami istri. Hal yang sangat mendasar sekali yang jadi pergumulan para pria sampai hari ini. Saya mau ngomong soal pornografi. Ya. Pornografi itu apa? Ada banyak definisi, saya ambil dari Randy Alcorn. Dia bilang begini, setiap bentuk gambar, tulisan atau film yang dirancang dan dibuat untuk meningkatkan rangsangan seksual. Ingat ya, Bapak-bapak ya. Pornografi tidak pernah dibuat untuk memberikan gambaran yang benar tentang seks seperti maunya Tuhan. Pornografi adalah ciptaan manusia yang menitik beratkan pada terbangkitnya, termotivasinya keluarnya rangsangan seksual. Ya. Pornografi itu menciptakan harapan yang semu, memicu fantasi yang liar, dan pengen lebih lanjut dalam aktivitas seksual. Bisa nggak wajar? Nggak bisa. Sekedar apa? Kebutuhan egois. Gue lagi tegang banget nih habis nonton film porno terbaru, versi terbaru. Waduh gayanya, pengen meledak, pusing. Perlu pelampiasan, perlu pelayanan pelepasan. Gitu. Tapi Pak, pornografi bahaya nggak? Bahaya. Nih, hasil MRI 3 jenis otak. Yang paling kiri ini otak yang normal. Yang tengah otak orang yang dirusakkan oleh heroin atau narkoba. Yang paling kanan dirusak oleh pornografi. Bisa dilihat? Pornografi menimbulkan kerusakan otak yang lebih parah daripada narkoba. Kabar baiknya bisa pulih enggak? Bisa pulih. Tapi perlu waktu. Ya. Apa sih sifat pornografi? Melampaui realita. Manipulatif, mengontrol, menguasai. Ya, brainwash. Karena begitu kita merasa shit. Ya, terangsang, itu langsung keluar hormon. Yang menggairahkan, adrenalin kita langsung terpacu. Swing, otak kita langsung dibanjiri. Nah, sifatnya dari pornografi ini manipulatif. Dia dibuat sedemikian rupa sampai membuat penonton pengen niru. Nah, perhatikan ini. Ya. Dari gambar atau film masuk ke retina, masuk ke otak, masuk ke memori. Nempel. Itu kenapa banyak sekali yang kecanduan pornografi pada bilang, saya nggak bisa hilangin dari pikiran saya Pak. Rasanya nempel banget di situ. Kenapa? Karena ketika dia masuk, distempel sama hormon yang namanya adrenalin ini. Distempel sama dopamin yang menyenangkan, menenangkan. Ya. Dan kalau yang sudah kecanduan berpikir, kalau dia pengen ngerasain itunya lagi, deg-degannya, ininya, gairahnya muncul, dia harus nonton lagi. Nah, ini ngerusaknya pornografi di sini nih. Di tong sampah tetangga saya ada sebuah buku yang menarik. Saya ambil, saya lihat gambarnya, saya langsung terpikat. Saya bawa pulang, saya masuk kamar, diem-diem saya mulai lihat. Itulah perjumpaan saya pertama dengan pornografi. Dari situ mulai konsumsi gambar yang lebih hardcore lagi. Terus mulai ke film, terus mulai ke live show. Di Amerika kan banyak live show seperti itu. Lalu mulai main dengan PSK. Lama-lama karena masih sekolah gak ada duitnya. Dia mulai jadi pemerkosa dan kemudian pembunuh karena takut ketahuan. Terus ditanya, kalau ada mesin waktu, kamu bisa mengulang lagi, apa yang kamu lakukan? Saya akan harusnya kalau saya punya kesempatan untuk mengulang lagi, I wish I did not pick up that magazine. Harusnya saya nggak ambil majalah itu. Karena itu yang merusak dia. Dan Pak, Bu,
dampak pornografi memang begitu. Ada keluar efek meniru. Nyoba, pasangan habis nonton film porno pengen praktek. Begitu praktek, si istrinya gak ikut nonton kan. Gak bisa niruin. Para pria yang terperangkap dengan pornografi berpikir begini, hot banget ya, gila luar biasa, wah. Pak, bangun. Itu film. Sama kayak film Iron Man, film Flash yang lagi main sekarang ini, film Transformer, itu semua acting semua. Film porno juga gitu. Dua-duanya lagi acting, pakai teriak-teriak, wah, acting semuanya. Tapi kita tertipu seolah beneran. Lalu kita tiru, oh gaya itu asik banget nih kayaknya nih. Nyoba sama istrinya, gak bisa ngimbangin. Goblok lu. Lu pendidikan lu tinggi, itu ada di film pendidikannya rendah. Bisa kayak gitu, lu kok gak bisa. Hubungan seks suami istri yang harusnya saling mengasihi menjadi saling melukai. Padahal jelas banget ya firman Tuhan ya. Hai suami-suami, kasih istrimu dan jangan sakiti hatinya. Rawat dirinya, seperti engkau merawat dirimu sendiri. Tidak ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Betul Bapak-bapak? Karena itu pornografi dalam pasangan Kristen yang takut akan Tuhan, hasilnya justru lebih menimbulkan luka daripada menolong. Pornografi membuat wanita itu rendah. Wanita itu Tuhan tempatkan ezer kenegdo, mitra yang sepadan. Pornografi menempatkan wanita sebagai objek pemuas nafsu. Beda banget. Pornografi menggambarkan pelakunya seperti binatang. Mana ada sih bapak-bapak, nggak usah angkat tangan deh. Ada film porno yang ceritanya pacaran dulu, tunangan dulu, baru kemudian nikah, pemberkatan, baru kemudian hubungan seks. Ada? Kalaupun ada saya jamin pasti nggak laku. Yang ada kan laki-laki perempuan, nggak saling kenal, tahu-tahu tempat tidur, di mana kayak, di jalanan kayak, di mana kayak. Bukankah itu perilakunya Pleki dan Brino dan teman-temannya? Nggak pernah kan bapak-bapak lihat anjing itu mau hubungan seks? Ke pendeta dulu, pemberkatan dulu. Nggak ada kan? Pinggir jalan, tengah jalan, pasar, hajar. Jadi kalau bapak-bapak, Anda ketemu teman-teman di luar sana yang pakai pornografi sebagai referensi, bilang sama mereka, pornografi itu menggambarkan kita seperti binatang. Seolah nggak bisa mengendalikan nafsu. Padahal firman Tuhan bilang, berkuasalah atas binatang di muka bumi ini. Kita punya harkat dan martabat yang di atasnya para hewan. Pornografi merendahkan kita. Bukan cuma merendahkan wanita, merendahkan kita sendiri sebagai pria, seperti binatang. Dan pornografi memicu pada kriminalitas. Terlalu sering Bapak Ibu, perkosaan, kenapa? Kena pornografi. Kalau udah kena pornografi, nggak lupa tuh, mau ponakannya, mau anak tirinya, anak kandungnya pun diembat. Ya, gitu. Apalagi kecanduan seks. Dan pornografi merusak tujuan yang sesungguhnya dari hubungan seks. 3 tujuannya, yaitu menghasilkan keturunan, mengembangkan kesatuan oneness antara fisik, mental, dan rohani, dan sarana rekreasi dengan tujuan kesenangan dan kenikmatan dalam pernikahan. Pornografi cuman fokus ke sini yang terakhir. Melupakan yang 2 yang lain. Padahal seks dalam pernikahan itu tujuannya ada 3. Tambah 1 lagi Pak, iya, memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pornografi nggak ada gunanya. Buang jauh-jauh. Dengan cepat saja. Masturbasi sebuah perbuatan rangsangan terhadap diri sendiri, terhadap alat kelamin. Tujuannya mencapai kepuasan seksual. Nah, Pak, kan ada mekanisme namanya mimpi basah.
Bapak-bapak yang terkasih, bedanya apa? Kalau masturbasi nggak sama dengan mimpi basah. Mimpi basah itu tidak sengaja. Saya tanya ya bapak-bapak ya, Anda mau tidur nih, sudah bisa ngerancang nggak? Nanti malam mau mimpi. Mimpi hubungan seks tapi bukan sama istri. Hubungan seksnya sama artis siapa gitu. Bisa nggak dirancang gitu? Bisa. Mimpi itu sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Menjadi dosa ketika Anda bangun, semalam mimpinya seru banget sama si Jennie Blackpink misalnya gitu. Terus Anda ingat-ingat lagi, terus Anda buahi, nah itu baru dosa. Tapi mimpinya itu sendiri enggak. Karena di luar kendali. Kenapa Pak? Orang udah punya istri tetap masturbasi, stres. Karena ketika dia berhubungan seks, kan masturbasi itu kan membayangkan dia berhubungan seks gitu ya. Adrenalinnya keluar, terus ketika dia mengalami klimaks, dopaminnya langsung keluar, aduh nyaman, enak banget. Aduh gitu ya, langsung stresnya turun, gitu ya. Lagi dapet, lagi hamil tua, lagi nggak boleh habis melahirkan sebulan, 40 hari yang ya, 40 hari puasa. Nah, kenapa lagi orang masturbasi? Pornografi, kepicu langsung. Nah tadi teman saya tadi, yang saya konsul tadi, begitu dibuang pornografinya, masturbasinya langsung berhenti. Gitu. Apalagi solusi, udah kepepet Pak, kefefet pakai D, nggak pakai T lagi. Kefefet banget Pak, udah di ubun-ubun Pak, aduh istri lagi nggak ada lagi. Lagi pergi tugas keluar kota. Atau lagi gimana, atau kita bapak-bapak yang lagi pergi keluar kota, aduh gimana nih, aduh. Nggak sengaja pas lihat calon-calon film, dapat film begituan gitu ya. Gratisan lagi nggak bayar, aduh apa boleh buat. Gitu ya. Aduh, terpaksa. Apalagi masturbasi, menghindari hal yang lebih buruk. Daripada saya jajan Pak, dosa kan Pak? Nah. Saya nggak ada perempuan di sini Pak, pekerja di pertambangan minyak di laut. Laki semua. Masa jeruk makan jeruk Pak? Ini alasan-alasannya. Dampaknya apa? Epilepsi, jerawatan, oh ini mitos. Nggak ada hubungannya ya. Yang pasti ini, rasa bersalah. Karena setelah dia mengalami kepuasan, dia sadar ini nggak benar. Ini dosa. Ya. Mulai rasa rendah diri. Gitu aja kok nggak bisa ngalahin sih. Yang saya konseling tadi, dia ngomong terus terang. Ironis ya kok ya. Aku punya istri cantik, punya bisnis yang diberkati Tuhan, tapi aku nggak pernah merasa aku tuh benar. Kotor terus, aku kok belum bisa ngalahin ini ya. Ini kan nafsu rendah ini sebetulnya. Aku nggak bisa ngalahin ya. Aku nggak bisa menang ya. Bergumul dia. Ya. Meningkatkan obsesi tentang seks. Makin sering masturbasi, makin sering berfantasi, makin terperangkap, makin pengen melakukan terus. Dan dalam beberapa kasus bisa mengakibatkan ejakulasi dini. Kenapa? Pak, nggak usah angkat tangan, nggak usah jawab, jujur aja. Yang namanya masturbasi pasti pengennya buru-buru, takut ketahuan. Kalau di kamar mandi, agak aman dikit, lu ngapain dalam petapa lu? Gitu. Jadi supaya nggak ketahuan cepetan. Gitu. Tapi akibatnya jadi kita dipacu, dipercepat menuju klimaksnya. Kalau itu berkali-kali terjadi, maka kita bisa mengalami ejakulasi dini. Ya. Nah, apakah salah masturbasi lebih dari sekedar salah atau benar, dosa atau enggak dosa? Problem utamanya adalah masalah pikiran yang kotor. Karena masturbasi itu membuat kita menjadi budak seks. Dan setelah kita jadi budak seks, kita bisa jadi menyimpang. Karena kita ngejar itu terus. Gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi masturbasi dengan cepat saja? Lakukan aktivitas positif. Ini saya berdoa nih bapak-bapak. Saya ngomongnya vulgar banget nih dari tadi. Saya berdoa nggak dan tiba-tiba jadi pengen ya. Pak Him vulgar banget jadi horny, jadi naik nih. Saya berdoa enggak.
perbanyak aktivitas positif, olahraga, dilampiaskan. Ya. Jangan konsumsi pornografi, dibuang jauh-jauh. Diganti doa merenungkan firman Tuhan, baca buku rohani, dengarkan khotbah. Dialihkan pikirannya. Ya. Dan kita bisa mengendalikan pikiran kita. Jangan pernah berpikir, ini aku sudah kepingin, harus saya lakukan. Enggak. Itu kamu sudah terbiasa seperti itu. Dan kamu bisa kendalikan. Kita bisa kendalikan pikiran kita seperti kita ganti remote channel TV atau remote YouTube. Internet, kita bisa switch, pindah ke yang lain. Ya. Dan dialihkan pikiran dengan hal-hal yang benar. Ya. Hindari kondisi yang rawan. Nah tadi ya, kamar mandi terlalu lama, sendirian bengong, nggak ngapa-ngapain. Pikiran kosong, bengong ngapain ya? Mulai deh KSO2. Kepengen sing ora-ora. Pengen yang enggak mulai. Nah karena waktu lowong, karena itu isi terus. Ya. Cari teman yang cukup dewasa. Hamba-hamba Tuhan, mentor rohani, kakak rohani, sesama persekutuan kaum pria yang cukup dewasa, cerita terbuka. Punya accountability partner yang bisa saling mengingatkan. Ya, seperti yang saya lakukan dengan teman saya tadi, gitu ya. Nah, saya mau tutup dengan ini Bapak-bapak. Ya. Izinkan saya kutip, ini kok beda ya? Oke, sorry. Izinkan saya mengajak kita membuka, di PowerPoint nggak ada, tapi di tambahan. 1 Korintus ya 1 Korintus, betul, ayat 6, ya. 1 Korintus 6, pasal 6, 1 Korintus pasal 6, ayat 17, 18, 19. Kita baca sama-sama ini. 1 Korintus 6, 17, 18, 19. Sudah siap? Baca sama-sama yuk, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Stop sampai sini dulu. Percabulan di sini termasuk adalah perzinahan, masturbasi, termasuk di sini. Pikiran-pikirannya enggak benar. Teruskan, setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Begitu kita menjadi pengikut Kristus. Kan ada lagunya kan? Hidupku bukannya aku lagi. Tapi siapa? Tapi milik Kristus. Tubuh kita jadi dibayar lunas. Disucikan, dibenarkan. Dan hati kita ini, pikiran kita ini menjadi tempat di mana dalam tanda kutip seharusnya roh Tuhan ada. Ketika kita mengkonsumsi pornografi, kita mengotori pikiran kita. Yang harusnya adalah pikiran-pikiran Kristus yang kita kenakan. Paulus mengatakan semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Begitu pikiran kita rusak, hati kita juga jadi muncul nafsu-nafsu yang enggak benar. Ya, padahal ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh yang harusnya kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Sebagai ibadah kita, worship kita kepada Tuhan. Itu kenapa jangan kotori dengan masturbasi dan pornografi. Kita lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, bukan untuk percabulan. Jangan berzina. Kenapa sih sekali orang selingkuh, berzina, kok keterusan? Ya karena itu, perhatikan 1 Korintus 6 tadi. Ya toh,
Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Rasanya kalau sudah berzina sama satu perempuan yang bukan istri kita, kok rasanya nyandu ya? Jelas ya, Bapak-bapak ya. Jangan main-main dengan masturbasi pornografi. Jangan buka celah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus. Kalau kau ingin memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, jauhi itu.